Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Adapun kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Mereka tidak boleh mendahului bacaan maupun perbuatan imam dalam menunaikan solat. Banyak hadis yang melarang hal itu. Larangan tersebut menunjukkan keharamannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah pernah solat mengimami kami. Seusai solat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka janganlah kalian mendahuluiku saat ruku, sujud, berdiri, atau salam. Sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari depanku dan dari belakangku." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain beliau juga bersabda, "Tidakkah salah seorang di antara kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai." Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan haramnya mengangkat kepala sebelum imam, karena ia diancam dengan perubahan bentuk, dan ini merupakan siksaan yang paling pedih. Meskipun ada pendapat yang mengharamkan, tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa pelakunya berdosa dan solatnya tetap sah. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ahmad berkata, berdasarkan hadis ini, maka makmum yang mendahului imam tidak sah solatnya. Seandainya solatnya sah, niscaya masih ada harapan mendapat pahala dan tidak pasti mendapat siksa. Apabila makmum mendahului imam dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, maka solatnya batal. Dan ini merupakan pendapat yang umum dari dua pendapat para ulama. Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya usai solat yang beliau keraskan bacaannya, "Apakah tadi ada seorang di antara kalian yang membaca bersamaku?" Salah seorang jamaah menjawab, "Betul ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa aku dilawan dengan Al-Quran?" Periwayat berkata, setelah mendengar teguran tersebut, orang-orang pun tidak lagi membaca secara bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat-solat yang beliau keraskan bacaannya. Hadis riwayat Abi Daud, Nasa'i, dan Tirmizi. Ubadah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian membaca sesuatu dari Al-Quran apabila aku keraskan bacaan, kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis-hadis di atas, muncullah beragam pendapat dari para ulama. Di antaranya makmum tidak perlu membaca Al-Quran di belakang imam dalam solat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Pendapat ini berdasarkan firman Allah yang artinya, dan apabila Al-Quran dibaca, maka perhatikanlah dan diamlah. Quran Surat Al-A'raf ayat 203. Abu Hanifah berpendapat bahwa makmum tidak perlu membaca surat di belakang imam, baik dalam solat sirriyah, zuhur dan asar, maupun jahriyah, berdasarkan dalil hadis riwayat Abdullah bin Shaddad, meski hadis tersebut lemah. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya berpendapat bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah tanpa membedakan antara solat jahriyah dan sirriyah, baik makmum mendengar bacaan imam ataupun tidak. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Ubadah bin Samit. Makmum juga tidak boleh ketinggalan daripada imam lebih dari satu rukuk fi'li atau perbuatan tanpa ada uzur. Misalnya, imam sudah rukuk dan i'tidal sementara ia masih berdiri, berarti ia ketinggalan dua rukun, maka solatnya batal. Namun jika ada uzur seperti lambat membaca Al-Fatihah dan lain-lain, sedang imam sangat cepat, maka tidaklah batal. Misalnya imam sudah ruku, i'tidal dan selesai dua kali sujud, sementara ia masih berdiri membaca Al-Fatihah. Dalam kondisi ini, makmum langsung mengikuti imam yang sudah berdiri. Ia tidak perlu melakukan rukun-rukun yang sudah ketinggalan. Hanya saja ketika imam telah salam, makmum harus menambahkan satu rakaat yang ketinggalan. Jika tidak, maka solatnya batal, kecuali ia berniat memisahkan diri dari imam saat ketinggalan 3 rukun tersebut.